Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu 6 April 2022, Bacaan Injil, Yohanes 8, 30 sampai dengan 36. Bacaan Injil, kebenaran dan memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, Sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, kehadirannya mengundang perhatian banyak orang. Bagi mereka yang mulai percaya kepadanya, Yesus ingin mereka mempertahankan kepercayaan itu dengan tetap berada dalam firman-Nya. Firman itu akan mendatangkan kebenaran yang memerdekakan mereka. Orang Yahudi belum memahami siapakah Yesus sebenarnya. Sebagai keturunan Abraham, mereka merasa tidak dapat dilepaskan dari hukum Taurat demi menghilangkan dosa-dosanya. Lalu Yesus menjelaskan bahwa setiap orang berdosa adalah hamba dosa dan butuh pengampunan. Yesus hendak menyatakan di sini bahwa kebutuhan mereka yang sesungguhnya adalah pengampunan dosa. Mereka hanya perlu percaya kepada Anak Allah supaya dapat menerima penebusan dosa. Yesus menginginkan para pengikutnya mempunyai kepercayaan yang teguh kepadanya. Dengan menerimanya, mereka membebaskan diri dari ikatan dosa. Inilah anugerah Allah. Hanya anugerah Allah yang dapat membebaskan orang berdosa. Hal ini sepatutnya mendatangkan sukacita. Sebagai respons, orang percaya melakukan kehendaknya dengan sukacita, bukan sebagai beban atau terpaksa. Bukan karena takut pada hukuman jika tidak melakukannya, tetapi dengan penuh sukacita menaati Tuhan. Marilah kita menjadikan hidup rohani penuh sukacita. Melakukan kehendaknya bukan menjadi suatu beban yang menyedihkan. Hal itu merupakan kukeringan yang akan menghadirkan sukacita surgawi. Jika kita mengikuti Yesus dengan hati yang masih berbeban berat dan tidak ada sukacita, maka ada yang salah dengan pemahaman kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.